Hai Bunda, setiap pasangan suami istri memiliki kisah masing-masing untuk mendapatkan anak. Ada bunda dan ayah yang mudah dalam mendapatkan kehamilan dan ada yang harus bersabar lebih lama. Pada umumnya, kesulitan mendapatkan kehamilan bisa disebabkan oleh masalah ketidaksuburan atau infertilitas. Tentu ada yang mendasari mengapa seseorang mengalami infertilitas. Misalnya saja faktor gaya hidup seperti merokok, tidak berolahraga, terlalu sering menggunakan teknologi radiasi, dan lainnya. Infertilitas bukan hanya bisa terjadi pada wanita loh, tapi juga pada pria. Ketidaksuburan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, subfertil, kondisi yang paling ringan dan penanganannya mudah. Yang kedua, infertil, kehamilan bisa diraih tetapi akan lebih banyak kesulitannya daripada subfertil. Yang ketiga, steril, kondisi yang paling parah karena sel telur dan sperma tidak pernah bisa bertemu. Dengan perkembangan teknologi, terdapat beberapa solusi yang bisa Bunda lakukan untuk tetap bisa hamil meskipun pasangan tidak subur loh, yaitu yang pertama, obat kesuburan. Biasanya seorang ahli endokrinologi reproduksi akan memeriksa pasiennya untuk melihat apa yang menyebabkan infertilitas dan akan meresepkan obat yang bisa meningkatkan produksi dan kualitas sperma, merangsang ovulasi, menebalkan rahim, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan IUI. Intrauterine Insemination atau IUI adalah salah satu cara yang umum digunakan untuk mendapatkan kehamilan. Dalam prosesnya, air mani ayah akan diambil dan dicuci sesuai beberapa prosedur khusus di laboratorium. Kemudian, dari sperma tersebut dipilih beberapa yang memiliki kualitas terbaik dan ditempatkan dalam rahim bunda menggunakan tabung tipis. Yang ketiga, melakukan IVF atau ICSI. In vitro fertilization atau IVF dan intracytoplasmic sperm injection atau ICSI adalah dua prosedur yang sangat mirip. Perbedaannya, kalau IVF, sel telur dan sperma dibiarkan bersatu dalam cawan Petri. Sedangkan ICSI, jika jumlah sperma sangat rendah, akan diberikan dorongan ekstra untuk bersatu dengan sel telur. Kedua proses ini terjadi di luar rahim dan di laboratorium ya Bunda. Jadi setelah embrio terbentuk, itu akan dimasukkan ke dalam rahim Bunda. Yang keempat, gamete intrafallopian transfer atau GIFT. Cara kerja proses ini mirip dengan IVF kecuali pada proses sel telur dan sperma yang keduanya telah dipanen, lalu dimasukkan ke dalam tuba fallopi untuk pembuahan. Yang kelima, zygote intrafallopian transfer. Melansir dari laman americanadoptions.com, proses ini hampir mirip dengan proses gamete intrafallopian transfer, kecuali fakta bahwa sel telur dibuahi sebelum dipindahkan ke tuba fallopi dalam transfer zygote intrafallopian. Nah, untuk informasi lebih detailnya, Bunda dan Ayah bisa berkonsultasi dengan dokter ya. Semoga informasi ini dapat membantu.